Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana dan penerapannya pada kerja otot rangka. Kita lihat peta konsep dari pesawat sederhana. Ada pengungkit, ada bidang miring, kemudian katrol. Pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis, ada jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Sedangkan untuk katrol juga dibedakan menjadi 3, ada katrol tetap dan katrol bergerak serta katrol ganda. Kita lihat pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi itu bisa digunakan katrol atau bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Tuas atau pengungkit. Contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita gunakan linggis gitu ya. Semakin panjang lengan kuasa maka semakin kecil gaya kuasa. Untuk keuntungan mekanis sebuah tuas itu sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Bisa kita menggunakan W per F atau kita juga bisa menggunakan LK per LB. W nya adalah beban, F nya adalah kuasa. Sedangkan untuk LK adalah lengan kuasa, LB nya adalah lengan beban. Semakin panjang lengan kuasa maka semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah pekerjaan dilakukan. Contohnya kita memindahkan batu dengan tuas. Kalau lengan kuasanya lebih panjang maka kita akan mudah mengangkat sebuah batu dengan menggunakan tuas tersebut. Jadi keuntungan mekanisnya tentu kalau seperti itu adalah lebih besar. Tapi kalau kita menggunakan tuas kemudian lengan kuasanya lebih kecil dibandingkan lengan bebannya, maka keuntungan mekanisnya menjadi lebih kecil sehingga kita susah atau harus mengerahkan kuasa yang akan besar atau mengeluarkan gaya yang lebih besar untuk mengangkat sebuah batu misalnya. Jenis-jenis pengungkit, ada pengungkit jenis pertama, jenis kedua, serta jenis ketiga. Untuk pengungkit jenis pertama itu titik tumpunya di antara beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpunya berada di tengah-tengah. Contohnya gunting. Sedangkan jenis kedua beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya alat pembuka tutup botol. Yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya sekop. Jadi kalau kalian agar lebih mudah mengingat-ingatnya, untuk jenis pertama titik tumpu berada di tengah, kalau jenis kedua bebannya berada di tengah, yang ketiga jenis ketiga itu titik kuasanya yang berada di tengah. Kita lanjut ke bidang miring. Keuntungan mekanis dari bidang miring adalah W per F sama dengan S per H. W-nya adalah beban, S-nya adalah panjang bidang miring, F-nya adalah gaya kuasa, dan H-nya adalah tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasa. Dengan demikian, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Jadi kalau kalian itu naik sebuah bidang miring dengan sudut yang semakin besar, maka akan lebih susah untuk melaluinya. Tapi kalau landai itu akan lebih mudah. Ini hubungannya dengan keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut dan gaya yang dikeluarkan untuk melewati bidang miring tersebut. Yang ketiga, katrol. Katrol itu dapat mengubah arah gaya.
Contoh yang paling biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu eh, di sumur itu ya, sumur yang sumur lama itu yang menggunakan lubang yang ke tanah itu ya. Itu biasanya menggunakan katrol tetap. Berdasarkan tempat kedudukan katrol itu dibagi menjadi 3, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Kalau katrol tetap, maka titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, sehingga keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1. Jadi kalau kita mengambil air di sumur dengan istilahnya kerekan itu ya, maka gaya dengan bebannya itu sama besarnya. Kemudian yang kedua adalah katrol bergerak. Beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi kalau yang ini kebalikan dari katrol tetap, katrolnya yang bergerak. Dan keuntungan mekanis dari katrol bergerak itu sama dengan 2, LK dibagi LB itu sama dengan 2. Tentunya ini gaya kuasanya akan lebih kecil. Dan yang ketiga, katrol ganda atau gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Untuk katrol ganda itu keuntungan mekanis itu berdasarkan jumlah talinya. Kalau talinya semakin banyak, tentu juga katrolnya juga akan semakin banyak, maka keuntungan mekanisnya juga akan lebih besar. Kalau keuntungan mekanis lebih besar, ini berhubungan dengan gaya kuasa. Gaya kuasa yang dikeluarkan akan semakin kecil. Yang selanjutnya ada roda gigi atau gear. Gear merupakan sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Contoh sederhananya itu pada sepeda gitu ya. Di situ ada sepasang gear depan dan gear belakang. Dengan menggunakan gear itu maka kita akan memudahkan untuk melakukan efisiensi gaya yang digunakan. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Jadi di sistem rangka tubuh kita itu sebenarnya juga ada pesawat sederhana. Contohnya pada saat kita makan. Pada saat kita makan itu makanan itu sebagai beban. Kemudian titik tumpu berada di bawah telinga itu ya, dan titik kuasanya adalah otot yang kita gunakan. Sistem pesawat sederhana terdapat di otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama karena titik tumpunya berada di tengah-tengah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Bapak paparkan. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.